Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lilik Hulwatunima bisa menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus. Pemirsa Banten TV, seperti yang kita ketahui terkait pandemi COVID-19 yang sudah melanda hampir mengubah budaya yang selama ini memang menjadi bagian dalam fenomena kehidupan masyarakat. Secara kasat mata pemirsa, perubahan pola hidup dapat dilihat sebagai akibat pembatasan sosialisasi oleh pemerintah yang tentu saja merupakan langkah preventif terhadap meluasnya penyebaran COVID-19. Salah satu budayanya yang berubah adalah batasan interaksi. Nah, khusus membatasi interaksi ini secara langsung tentu juga sejak saat itu berbagai kegiatan dilangsungkan melalui digital ataupun juga online. Transformasi digital ini menjadi solusi untuk meningkatkan kembali pembangunan termasuk perekonomian Indonesia yang menurun akibat dampak dari pandemi COVID-19. Lalu bagaimana terkait digitalisasi sebagai akselerasi peningkatan PAD saat pandemi di Provinsi Banten? Di studio sudah hadir sejumlah narasumber, tentu saja langsung kita sapa terlebih dahulu Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Bapak Barhum HSSIP. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik. Baik dan selalu semangat begitu Pak ya? Iya Mbak, Alhamdulillah. Baik, kita juga undang secara khusus Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Bapenda Banten, Bapak Dr. Tubagus Regiasa Fajar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak Lilik, sehat? Alhamdulillah sehat tentu saja Pak ya. Dan terus semangat. Baik, saya terlebih dahulu ke Pak Wakil Ketua. Bapak, lebih dari 18 bulan pandemi ini melanda tanah air termasuk Indonesia. Nah, menurut Bapak bagaimana saat ini di tengah pandemi perekonomian di Banten khususnya? Ya, Mbak Lili, jadi memang keprihatinan ini tentunya bukannya kebutuhan satu daerah saja ya, atau satu negara saja, ini sudah global. Artinya kita dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19 ini berepresiasi terhadap beberapa kebutuhan masyarakat ya, khususnya di wilayah Provinsi Banten. Dengan intensitas kita untuk bagaimana menghadapi kondisi sekarang ini, tentunya ada satu kerjasama yang baik ya, mengikat di antara seluruh komponen, bukan hanya pemerintahan daerah saja, tapi seluruh komponen masyarakat untuk sama-sama bagaimana kita mengawal dan juga mengedukasi masyarakat untuk bisa tetap bertahan hidup dengan sebaik-baiknya. Jadi secara ekonomi ya tentunya ya udah pastilah ya, ada penurunan, ada perubahan rasa kekhawatiran kita sebagai pemerintah daerah, secara khusus DPRD Kabupaten Tangerang terus menerus ya untuk bisa bersama-sama dengan masyarakat agar kebutuhan-kebutuhan sosial, ekonomi, dan sektor yang lain tentunya ini bisa terjaga dengan baik secara utuh di Provinsi Banten. Oke, itu artinya memang sektor perekonomian terdampak dari pandemi COVID-19 ya Pak ya? Sangat Mbak. Oke, baik. Saya ke Pak Kabid. Pak, tadi sudah disebutkan bahwa pandemi memang melumpuhkan bahkan melemahkan berbagai macam sektor. Mungkin salah satunya adalah pendapatan asli daerah di Provinsi Banten. Saya ingin Bapak jelaskan terlebih dahulu mungkin realisasi PAD untuk saat ini di tengah pandemi seperti apa di Banten. Oke, mohon izin Mbak Lilik, Pak Wakil Ketua Dewan bisa buka. Terima kasih, memang betul Mbak Lilik, kondisi PAD ini memang menurun tadi, betul kata Pak Wakil Ketua, tapi sebelumnya alhamdulillah kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Wakil Ketua beserta jajarannya dari DPRD. Kita mendapat apresiasi Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur dalam kondisi seperti ini pendapatan masih bisa menyesuaikan targetnya sampai tahun ini. Nah, untuk menghadapi kondisi pandemi yang memang real kita rasakan saat ini, memang betul terasa sekali kami di 8 kabupaten kota dengan 12 samsat kami yang tersebar, ditambah 45 gerai. Memang kita banyak terkendala terutama di PPKM level 2, 3, dan 4 ya Pak Wakil Ketua. Ini mohon maaf dealer-dealer terhadang dan lain sebagainya, tapi kami juga tidak tinggal diam Mbak Lilik, kami juga berusaha memanfaatkan teknologi, yaitu kami bekerja sama dengan online system, e-commerce, fintech, dan merchant. Jadi kami saat ini sudah bekerja sama dengan Bank Banten. Nah, alhamdulillah kami bekerja sama dengan FastPay, bebas bayar,
Banten Pay, dan virtual account BNI. Oh, Kami tidak lupa juga dengan Bank BJB, mohon izin Pak Wakil Ketua, kami ada 6 channeling ini. Tokopedia, Bukalapak, Link Aja, GoPay, Alfa Indo. Nah, mungkin nanti kolaborasi dari perbankan ini Bank Banten dengan BJB bisa membantu mengguiden kami juga untuk sektor penerimaan non tunainya. Jadi walaupun kami tersendat di posisi dengan Samsat di 8 kabupaten kota, tapi kami terus dorong dengan pembayaran non tunai. Dan alhamdulillah Mbak Lili, pembayaran non tunai kami untuk ETPD, elektronik transaksi pemerintah daerah, Provinsi Banten berhak berbangga ini kita yang pertama di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Ini kondisi Pulau Jawa yang provinsi besar kita pertama Pak Wakil Ketua, disusul DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Dan itu sudah bulan Januari Februari dan sudah dibuat keputusan gubernurnya dan diapresiasi oleh Bank Indonesia, OJK dengan Kementerian Perekonomian. Mungkin itu Mbak Lili. Dengan pembayaran non tunai tadi memang apakah sudah diberlakukan sejak lama? Mungkin sebelum pandemi juga sudah seperti itu atau bahkan baru diterapkan saat pandemi saja, Pak? Betul Mbak Lili. Alhamdulillah di tahun 2017 kita membuat e-Samsat. Elektronik Samsat yang dulunya hanya 3 provinsi pertama yaitu DKI, Banten, dan Jawa Barat. Nah, dari perkembangan e-Samsat ini alhamdulillah berkembang menjadi Samolnas, Samsat Online Nasional. Dan saat ini berkembang lagi menjadi Signal, Samsat Digital Nasional. Semua perkembangan kita bergerak cepat Banten, walaupun provinsi muda tapi kita terus bersaing dengan provinsi-provinsi lain. Nah, alhamdulillah kita dapat mensupport itu dari IT dan pembayaran e-commerce-nya. Mungkin itu Mbak Lili. Itu artinya walaupun di tengah pandemi bukan suatu halangan untuk menarik sektor pajak dengan banyak ya Pak ya? Ya. Masyarakat sudah mengetahui hal ini, bahkan bagaimana kontribusi masyarakatnya? Ya. Terima kasih Mbak Lilik. Jadi memang untuk kondisi pembayaran non tunai memang kita bergerak masif. Dari pembayaran elektronik Samsat, semua pelan-pelan kita sosialisasi ke masyarakat, dengan medsos juga kita tidak lupa. Ya harus bergerak milenial nih. Ya, karena sekarang milenial ini sudah beranjak ke, mohon maaf, anak SMA kelas 3 juga sudah, kendaraannya juga sudah lumayan ini ya Pak ya, Pak Wakil ya, dan sudah pakai mobil Honda, dan anak kuliahan, dan itu mereka mengenal untuk pembayaran e-commerce, dan itu sangat terbantu dan akan memberi informasi kepada orang tuanya, terutama untuk pembayaran pajak PKB tahunan. Karena kalau 5 tahunan masih di Samsat kan harus ganti nopol, Pak. Tapi alhamdulillah untuk PKB-nya sangat terangkat. Oke, baik. Saya ke Pak Wakil. Pak, melihat pemaparan tadi Pak Kabid sebenarnya sudah luar biasa bergerak digitalisasi di Provinsi Banten ini. Nah, mungkin ada saran dari Pak Wakil terkait mekanismenya yang harus lebih diperbaiki lagi? Ya, saya pikir ini Dinas Pendapatan Daerah harus berinovasi ya dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pendapatan ini dari sektor mana saja. Artinya kita lihat unggulannya adalah di pajak ya, pajak dan retribusi ya untuk pendapatan daerah. Nah, di sini tentunya kami DPRD melihatnya Bapenda kita sudah mempunyai satu terobosan-terobosan yang cukup bagus ya, bahwasanya terbukti kami rasakan bahwa dari pendapatan itu sudah ada peningkatan dalam kondisi pandemi seperti ini. Itulah yang menjadi preset kami untuk bisa terus mendorong kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Banten itu terus memacu sejauh mana apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kerangka untuk memudahkan memberikan kontribusi pajak maupun retribusi. Apa itu yang harus kita edukasi, yang harus kita bantu, ya itu tadi ya melalui satu sistem teknologi yang mempermudah masyarakat ya, ini bisa dilakukan terus menerus oleh Dinas Pendapatan Daerah. Karena di dalam era digital ini tentunya kita harus benar-benar bisa bersaing ya, bagaimana kita memanage satu kebutuhan-kebutuhan masyarakat ya terkait dengan memudahkan bagaimana masyarakat bisa yang ya artinya yang terbaik lah ya untuk bisa menerima pendapat-pendapat dari pemerintah daerah. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah gendala di pandemi COVID-19 ini ya memang kita baru rata-rata ya 40% lah ya
yang rasionalitas orang masyarakat itu mau melakukan transaksi melalui digital ini. 60% saya pikir masih irasional. Nah, ini yang perlu ada edukasi dari Dinas Pendapatan Daerah agar akuntabilitas dari pihak pemerintah pendapatan daerah ini benar-benar bisa dirasakan baik oleh masyarakat Banten itu sendiri. Oke. Jika tadi Pak Wakil menyatakan sekitar ada 40% yang mau melakukan digitalisasi ini, artinya memang masih banyak masyarakat yang belum atau enggan gitu untuk melakukan ini, Pak. Apa sih kesulitan di tengah masyarakat? Ya itu tadi Mbak, kita perlu secara terus-menerus ya, kita pemerintahan daerah khususnya di Spendain Provinsi Banten itu memberikan edukasi, ya kan, memberikan sosialisasi ya agar masyarakat itu paham dan tahu ya terkait bagaimana dia mentransaksikan pajaknya, mentransaksikan retribusi dan yang lainnya itu ya, itu dengan mudah ya kan. Nah tentunya dalam kondisi pandemi sebegini seperti ini atau ekonomi seperti ini tentunya kan itu memerlukan alat ya kan itu. Ya alat-alat komunikasinya itu juga kan membutuhkan cost ya di masyarakat. Dan sebelum itu juga tentunya bagaimana cara dia untuk bisa mengakselerasi dari kebutuhan-kebutuhan pembayaran pajak itu sendiri. Nah ini tentunya di kalangan menengah ke atas ya sudah lihat cukup baik. Tapi di kalangan menengah ke bawah ini kita benar-benar butuh ya memberitahukan agar masyarakat itu tidak buta atau tidak tahu sama sekali bagaimana dia menggunakan digitalisasi ini ya. Contoh beginilah, ada kelompok koperasi contoh begitu UMKM yang mana ingin lebih cepat ya kan, sementara pihak perbankan itu semua kan mayoriti udah berdigitalisasi semua. Nah sementara konsumernya atau nasabahnya itu nggak tahu, itu kan sama aja kan, artinya nggak bisa efektif itu dalam konteks transaksi-transaksi yang dibutuhkan percepatan di dalam era sekarang ini. Itu Mbak. Saya lanjut kembali ke Pak Kabid. Pak, terkait sosialisasi terkait e-commerce atau mencegah digitalisasi ini seperti apa yang sudah digaungkan oleh Bapenda khususnya mungkin di kalangan masyarakat menengah ke bawah? Siap. Terima kasih Mbak Lili. Jadi memang betul untuk sosialisasi ini ada beberapa konsep dari kami ini sudah dilakukan. Kembali lagi Mbak Lili, kita terbatas oleh prokes. Mau tidak mau kita harus prokes. Nah akhirnya kita juga menggunakan IT lagi nih, yaitu dengan pertemuan Zoom. Waduh, ya harus cari caranya Pak Wakil ya. Digital lagi. Mau digital lagi nih jadinya. Jadi kalau door to door kita juga menghindari untuk prokes, tetapi kita juga untuk mengingatkan masyarakat kita ada namanya kegiatan KBMDU, kendaraan belum mendaftar ulang, kita kirim penagihan lewat PT Pos. Itu satu mengingatkan. Kedua, sosialisasi yang berbentuk medsos, itu kita menggunakan Instagram, Facebook, dan YouTube. Tetapi yang alangkah indahnya dan alangkah lancar ini grup WA ini ternyata. Oh ya? Iya, nah ini ada grup alumni lah ya Pak Wakil ya, grup SMA, SMA. Ternyata lebih masif itu. Jadi kita menyediakan gambar-gambar spanduk, kemudian dalam bulan bebas denda yang tahun ini, kita gunakan spanduk-spanduk, viralkan dengan bahasa-bahasa yang memang mengena ke masyarakat. Dan mohon maaf kita juga pakai artis-artis ya untuk testimoni Pak. Nah itu juga ternyata alhamdulillah itu gerakan-gerakan kami pada saat kami terdesak juga tidak bisa bergerak terlalu lampau jauh. Ketiga, mau tidak mau ya online semua ini Mbak, sosialisasi yang kami lakukan, kadang kita juga mengundang komunitas-komunitas atau paguyuban mobil, motor, kendaraan 2, kendaraan 4. Silahkan ada yang motor klasik, silahkan, yang lain bantu kami. Dan juga kami tidak lupa seminggu yang lalu juga kita mengundang rekan-rekan media Pak Wakil. Kita kumpulkan tolong bantu dalam kondisi seperti ini. Dan ketiga, barusan pagi ini kita juga masif Pak Wakil ke OPD-OPD. Jadi yang tiap-tiap OPD kan belum bisa bertemu langsung, ada jadwal Zoom Pak ya. Ke OPD kita ikut sosialisasi juga. Jadi per OPD ini kita ikut masuk ke masing-masing OPD, Bapenda masuk memberikan sosialisasi. Jadi mau tidak mau semua harus bergerak. Karena tinggal 4 bulan lagi nih. Tinggal bulan Desember ditagih Pak Wakil Ketua nih. Harus nyampe gitu ya. Mudah-mudahan mohon doa dan bantuan dari masyarakat dan rekan-rekan. Mau tidak mau dalam kondisi seperti ini pun kami dari Bapenda
berusaha maksimal. Mungkin lebih hemat lagi kata yang pas, optimal. Optimal. Karena kami sesuai tagline kami, optimal pendapatan, maksimal pelayanan. Oke. Itu yang kita Berbicara 4 bulan gapai. lagi Pak, barangkali realisasinya sudah berapa persen saat ini? Ya, alhamdulillah memang untuk saat ini memang masih kita masih berjuang, masih di angka 60% lebih. 60% Ya. lebih. Tetapi insya Allah untuk pergerakan 4 bulan ini, kemudian dengan bulan bebas denda, ya kami jelaskan lagi, di bulan Agustus sampai dengan Desember ini, kami dari Bapenda atas arahan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, kita ada bulan bebas denda, combo diskon. Wow. Nggak main-main udah ini. Saya kira yang combo diskon hanya Mall ya, iya. Commerce Bapenda saja. juga atas arahan wakil ketua juga combo diskon. Jadi kami melihat dari Jakarta juga ada pergub bebas denda juga. Kami lihat di Jawa Barat ada pergub triple untung bebas denda juga. Tapi di Jakarta itu Agustus sampai dengan September, Pak. Iya. Jawa Barat hanya 3 bulan. Kami dari Agustus 16 Agustus sampai 31 Desember. Jadi tolong maksimalkan. Jadi di situ ada poin-poin. Kami ingin mencari potensi tahun depan. Jadi yang Bapak Ibu atau masyarakat yang Januari 2022 jatuh pajaknya, bayar sekarang diskon 10%. Oh, jadi walaupun bukan tahun ini, tahun depan boleh bayar sekarang Pak ya? Boleh, 6 bulan. 6 Kita bulan. punya jangka waktu 6 Iya. bulan. Kita tarik di bulan ini 10%. Bulan Desember jatuh temponya, bayar di Agustus, September, diskon 6%. Wow. Turun lagi Oktober 4%. Nah, turun lagi 2%. Mangga ditinggal kita rekan-rekan bisa ambil. Kemudian ada poin yang kedua yang memang tunggakan pokok Tunggakan pokok. pajak. Biasanya nih, mohon maaf, kami melihat yang mid range ya Pak Wakil. Iya. Rekan-rekan pasti mungkin ada yang punya motor tua. Contoh misalnya motor Win lah kita sebut ya. Iya. Renovasinya sudah belasan juta. Tapi nunggaknya 5 tahun. Nah. Nah, itu gimana tuh? Nah, Gimana tuh? kita pokok denda tunggakan pajaknya tahun keempat dan kelima gratiskan, tapi bayar yang 3 tahun. Kita sampai ke sana melihatnya. Tolong hayu. Saat inilah biar masyarakat biar lebih sadar pajak, kemudian untuk membantu pembangunan di Banten, dan plus insentif-insentif yang diberikan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur supaya mengena ke masyarakat. Kemudian tadi disinggung Pak Wakil Ketua, yang mid range ke bawah kami juga melihat, mohon maaf kita menyebutkan e-commerce dan fintechnya, Boleh. Alfa Indomaret Pak. Ini Ini sudah tersebar di kabupaten kota sampai pedesaan, dan alhamdulillah untuk pemasukan yang terdahulu dari Bank Banten dan juga dilakukan oleh Bank BJB sangat tinggi antusiasnya Pak. Dan mohon maaf kita juga memberikan hadiah, tolong Alfa Indo bayar pajak motor 250.000, dapat minuman dingin 1. Nanti merek lagi keluar Mbak. Itu sangat membantu Pak. ya. Yang masyarakat itu cepat. Nah itu alhamdulillah juga menaikkan pajak daerah kita. Walaupun Pak, kembali lagi untuk non tunai ini perlu waktu Pak Wakil. Ini anekdotnya kita, mohon maaf ini, misalnya pembayaran mobil di tol tuh Pak ya, ada 7 loket, 5 loket kan non tunai dulu, 2 loket cash. Iya. Terus nanti 6 loket non tunai, mohon maaf. 7 loket non tunai semua, ya udah. Sekarang mohon maaf supir-supir truk besar atau kecil semuanya sudah punya bayarnya itu. Nah, kita berharap di Samsat ini suatu saat semuanya sudah non tunai. Mungkin nanti Samsat nanti akan beralih untuk 5 tahunan Pak, karena harus ganti nopol, ganti plat, dan juga pengaduan, dan masih kita buka. Tapi pelan-pelan semuanya bertahap dengan proses. Baik. Mungkin itu Mbak Lili. Iya. Pak Wakil, tadi kita mendengar pemaparan lagi dari Pak Kawit, begitu banyak kebijakan yang sebenarnya memudahkan masyarakat Provinsi Banten. Tapi tadi realisasi PAD-nya baru sekitar 60%, artinya 40% lagi. Menurut Bapak seberapa optimis ini akan tercapai sih Pak? Ya, saya pikir selalu optimis lah ya. Kami sebagai mitra kerja di pemerintah daerah tentunya selalu mensupport ya. Selalu ingin bersama sejauh mana kita mengoptimalkan pendapatan daerah. Ya. Jadi saya pikir ini sudah banyak lah motivasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Ya itu tadi Mbak Lili. Jadi kami sering dengar pendapat dengan Dinas Pendapatan Daerah ya memang cukup dramatis lah dalam kondisi sekarang ini ya. Ya kita maklum lah ya. Iya. Tapi juga kita tidak boleh pesimis, tetap optimis sejauh mana kita melakukan langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi kita terhadap pendapatan daerah. Ya. Karena kalau kita nggak pacu Mbak,
dengan kondisi yang seperti ini. Saya pikir masyarakat sekarang ya cukup dipahami kalau dia agak sedikit kesulitan secara ekonomi. Tentunya kalau secara ekonomi dia kesulitan, ya bukan dimaklum sih kewajaran dia untuk membayar pajak kan gitu, atau dia melakukan ekspektasi di dalam usaha-usaha di di daerah ya. Tapi kita sebagai pemerintah daerah tentunya ya secara terus-menerus jangan bosan-bosan lah kasarnya ya, jangan bosan-bosan untuk terus mengedukasi masyarakat terkait dengan wajib pajaknya, kaitan dengan supporting untuk membuka usaha seluas-luasnya ya, terutama UMKM kita yang udah cukup bagus dan sudah melakukan cara e-commerce yang saya lihat sudah mulai ada peningkatan seperti itu. Ya, itu. Baik, saya ke Pak Kabid lagi. Pak, tadi kalau Bapak jelaskan begitu banyak e-commerce yang digandeng gitu kan. Nah, kalau mungkin yang lebih familiar di tengah masyarakat harus memilih yang mana atau bebas memilih saja sih? Nah, oke. Terima kasih Mbak Lili. Jadi memang betul namanya kita juga strategi juga dari Badan Pendapatan Pak Wakil. Semua kanal kita buka sebanyak-banyak. Nanti tergantung selera masyarakat memilih yang mana. Atau yang terpenting bagi kami, pembayaran Anda untuk membangun pembangunan Provinsi Banten akan masuk ke Bank RKUD. Karena semuanya sudah digital. Pada saat pembayaran langsung sudah sampai tidak ada, udah cashless lah non tunai. Jadi alhamdulillah untuk pembayaran insya Allah kita kembalikan ke masyarakat, silakan pilih yang terbaik dan sesuai selera masing-masing. Itu yang memang kita gunakan, makanya kita menginginkan perbankan ini bisa kuat untuk menopang di Pemprov Banten. Dan juga tidak lupa satu lagi Mbak Lili, Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur sudah sangat perhatian sekali ini. 1 tahun ini sudah mengeluarkan 2 pergub. 2 pergub. Iya, jadi di bulan awal tahun Pak, mohon izin Pak Wakil Ketua, bulan Februari sampai dengan bulan Juli keluarlah pergub 2 tahun 2021. Kendaraan luar yang masuk ke Banten dibebaskan. Kami ingin menarik yang rekan-rekan nih dari DKI, Jabar, ataupun Bapak Ibu sekalian masyarakat yang masih punya plat luar Banten, hayu. Hayu ke Banten Pak. Hayu berubah platnya, mau plat A, plat B, tetap itu Banten. Karena kita unik punya 2 Polda, Polda Banten dan Polda Metro. Jadi jangan salah, B-nya ini B Banten yaitu area Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan. Nah ini di bulan awal tahun itu memang tidak setiap Bapenda secara nasional membuka peluang itu. Kami dari awal tahun sudah. Dan dilanjutkan Agustus sampai Desember. Berarti bulan penuh diskon ya Pak ya. Saya bilang mau tidak mau. Bulan penuh berkah Pak. Bulan penuh berkah, amin. Nah, mudah-mudahan berkah bagi kita semua ya Pak Wakil, Mbak Lili. Jadi itulah kebijakan yang sudah dikeluarkan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, perhatiannya kepada masyarakat untuk menghadapi kondisi pandemi seperti ini. Oke. Mungkin menurut Bapak dari sektor mana PAD yang minim pendapatannya sampai saat ini Pak? Ya. Kembali lagi Mbak Lili, kalau di provinsi kita mengenal hanya 5 mata pajak. Ya. Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak bahan bakar, PBBKB, kendaraan bermotor, dan pajak rokok. Wah, PBBKB dan pajak rokok silahkan itu given Pak dari pusat. Yang kita kejar 3 ini. Yang paling seksi PKB Pak dan BPNKB. Nah inilah yang kita harus kejar. Kenapa paling seksi? Karena memang penopang tertinggi. Pajak air permukaan kemungkinan besar sampai saat ini kita baru menargetkan 30 miliar kalau pajak air permukaan. Tapi pajak PKB dan BPNKB mau tidak mau ini bisa mencapai 5 triliunan sekian. Nah inilah kenapa kita harus maksimal nanti di PKB. Dan sekarang baru berapa? Kan harusnya tadi 5 triliunan. Ya. Saat ini sudah berapa? Dalam kondisi saat ini tadi sudah saya jelaskan 60% lebih. Dari 5 triliun tadi? Iya. Nah ini yang harus kita kejar sama-sama dan tanpa bantuan masyarakat dan rekan-rekan terutama pihak-pihak yang berkaitan dengan kami tidak akan mampu ini Pak Wakil Ketua. Tapi mudah-mudahan terus ditopang optimis, ya Pak. Optimis nih levelnya udah mulai level 2, level 3 nih, level 2 ya. Iya, mudah-mudahan pandemi segera berakhir lah. Amin. Saya kembali lagi ke Pak Kabid, Pak terkait ETPD yang peringkat pertama Provinsi Banten di Pulau Jawa. Sebenarnya indikatornya seperti apa sih? Mengingat kita masih 40% sebenarnya Pak ya ketertinggalannya gitu. Tapi sudah menerima ETPD juga, seperti apa nih Pak? Ya, terima kasih Mbak Lilik. Memang betul ETPD itu elektronifikasi transaksi pemerintah daerah ini. Alhamdulillah Pemprov Banten, mohon izin Pak Wakil Ketua, kita yang pertama di Pulau Jawa.
ya kita alhamdulillah sudah launching di bulan Februari dan apresiasi dari Bank Indonesia, OJK dan Kementerian Perekonomian. Nah, maksud dari ETPD ini alhamdulillah dari tahun 2016-2017 kita sudah mengenalkan e-Samsat. Kita tidak akan tahu Pak 2020 ada pandemi nih Pak. Tapi alhamdulillah kita sudah berjaga-jaga dari tahun 2017 itu mengenalkan elektronik Samsat yang semua mengenalkan pembayaran cashless atau non tunai. Dan apresiasi Bank Indonesia pada saat kami mengeluarkan Samsat Ceria dengan Bank Banten dan Samsat Banten Hebat, Sambat dengan Bank BJB. Nah, ini semua hampir transaksi di Provinsi Banten sudah diarahkan ke non tunai. Jadi alhamdulillah itu mendapatkan apresiasi dan juga didukung oleh pihak-pihak lain selain Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, ada dari BPKAD, dari UMKM, ataupun dari Dinsos yang semuanya sudah non tunai Pak Wakil. Nah itu semua menjadi tahapan penilaian bagi Bank Indonesia menentukan bahwa pemerintah Provinsi Banten memberi penghargaan khusus menjadi provinsi pertama kepada Pak Gubernur. Oke. Bagaimana pencapaian ini agar dipertahankan terus di kemudian hari Pak? Nah insya Allah Mbak Lilik ya mau tidak mau pendekatan secara masif dan juga sosialisasi kepada masyarakat agar program yang sudah kita buat tolong dimanfaatkan gitu. Jadi semua yang memang kata orang susah bayar pajak ini kita sudah mendekatkan diri Pak. Dan ini plus minus juga signal Samsat Digital Nasional kebetulan Provinsi Banten ini yang jadi 3 provinsi pertama juga ke pusat kita memberikan masukan gimana kita bayar seperti belanja e-commerce lainnya. Pada saat sudah bayar tolong tinggal milih kurir Pak. Nah di signal ini sudah ada kurir. Nah ada beberapa vendor yang salah satunya PT Pos sudah melakukan itu dan kerjasama dengan kepolisian bayar pajak tahunan tinggal dikirim Pak. Ya insya Allah bisa diikuti sama merchant yang lain ini terutama e-commerce dari e-commerce yang swasta dan lain sebagainya. Nah, kalau itu sudah berjalan dengan baik insya Allah Pak Mbak Lilik tidak akan susah untuk bayar pajak. Mudah-mudahan sangat memudahkan masyarakat. Baik, saya ke Pak Wakil kembali. Pak, pencapaian ETPD di Provinsi Banten boleh dibilang yang pertama di Pulau Jawa. Seperti apa mungkin dukungan dari Dewan Pak? Ya syukur, alhamdulillah itu kan berkat motivasi Dinas Pendapatan Daerah bekerja sama dengan seluruh wadah yang tentunya bisa membantu semua pihak ya terkait dengan bagaimana kita mengakselerasi seluruh kebutuhan pelayanan dalam konteks perpajakan di Provinsi Banten ini bisa benar-benar terfasilitasi dengan baik kan gitu ya. Kalau di era digital ini Banten bagian daripada number one dari daerah-daerah yang lain, saya pikir satu hal yang wajar karena Banten adalah salah satu daerah yang cukup potensial dan besar ya, penyangga ibu kota ini ya tentunya harus benar-benar bisa bersaing ya, bisa bersaing di era digital ini karena dengan masyarakat yang sudah sangat majemuk di Provinsi Banten ini membutuhkan satu pengawalan sistem digitalisasi dengan baik. Kalau kita nggak kawal artinya kita khawatir juga ya. Sekarang banyak sekali para e-commerce ini yang tentunya yang menyalahgunakan kebutuhan usahanya seperti itu Mbak ya. Nah ini yang tentunya Dinas Pendapatan Daerah harus benar-benar secara intensif dan juga langkah-langkah yang bisa mengedukasi masyarakat ya agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan secara usaha maupun kewajiban bayar pajaknya kepada pemerintah daerah Provinsi Banten. Pak, apakah dengan sistem digitalisasi ini juga itu bisa transparan Pak mungkin di pemerintah Provinsi Banten? Ya automatically lah. Kalau digital ini kan semua sistem secara elektronik loh Mbak ya. Itu tersentralistis bukan hanya daerah langsung ke pusat ya, langsung ke ke wadah usaha ya secara nasional. Saya pikir memang butuh juga kita satu transparansi yang memang secara digital kita sudah ketahui untuk memudahkan bagaimana rakyat melihat ya pendapatan-pendapatan yang terinput di dalam digital ini benar-benar bukan hanya dilihat di TV, tapi di handphone pun dia bisa punya aplikasi itu untuk bisa sejauh mana pemerintah daerah
mengutip ya seluruh wajib pajak yang ada di wilayahnya seperti itu. Oke, Pak Kabid, barangkali mungkin akan ada terobosan baru dari Bapenda, Pak. Makasih Mbak Lilik. Untuk terobosan berikutnya, mau tidak mau kita akan pendekatan ke e-commerce lainnya nih. Setelah Tokopedia, Bukalapak, mungkin ini ke depan kita Kaspro, Traveloka, Shopee. Nah, ibu-ibu nih biasanya nih. Ya, Wayan dan Mbak Lilik nih, dia pencinta Shopee nih. Iklan, Pak. Iklan lagi nanti. Ya, jadi mau tidak mau kita bergerak ke arah e-commerce dan fintech-fintech lainnya, tetapi kita tidak melupakan pembayaran, mohon maaf ini, dengan cara tradisional dengan adanya samsat-samsat kami yang ada di 8 kabupaten kota. Tetap bergerak 12 samsat kami. Dengan berbagai nanti terobosan, misalnya nanti ada giveaway juga akan kami lakukan. Karena buat menarik masyarakat, selain membangun Banten juga kita bisa memberikan support mereka dengan hadiah-hadiah yang mungkin bisa membawa masyarakat lebih enjoy lagi nanti ke Samsat. Oke, jika dibandingkan sebelum pandemi dan saat pandemi, mungkin realisasinya lebih mudah yang mana, Pak? Wow, jujur nih Mbak Lilik, Pak Wakil Ketua mohon izin ini, sebelum pandemi kita merupakan provinsi keempat terbesar APBD. Wah, ini 5 besar, keempat loh ini. Ya, APBD terbesar nomor 4 dan kemandirian daerah nomor 2 ini setelah DKI. Nah, ini merupakan tonggak kenaikan hampir 139%. Jadi selama Bapenda mohon izin Pak Wakil Ketua 4 tahun berdiri, ini kan 5 tahun sekarang ini. 4 tahun sudah menduduki 4 APBD terbesar secara nasional. Berarti mau tidak mau mata nasional juga melihat APBD Banten terbesar nomor 4. Dan ini juga akan memacu dan memicu kita untuk lebih berkembang lebih baik. Yang paling berat Pak mempertahankan ya Pak Wakil ya. Paling berat ini mempertahankan. Makanya ini di dalam pandemi ini kami berharap bantuan dari masyarakat juga, halayak para wajib pajak, bantu Pemprov ini untuk giat dan sadar untuk membayar pajak. Karena supaya kita bersimultan terus untuk pembangunan di Banten. Mungkin itu, Mbak. Terkait digitalisasi dan teknologi, memang Pak mungkin salah satu tantangannya adalah serangan cyber. Bagaimana mengantisipasinya? Alhamdulillah Mbak Lilik, untuk itu sebetulnya kami tidak lepas kerjasama dengan perbankan. Nah, itulah yang kami keluarkan produknya Samsatria dengan Bank Banten, Samsat Banten Hebat dengan BJB. Semua perbankan berusaha juga memiliki sekuritas yang tinggi. Security IT-nya juga kami harus perhatikan. Ditambah security yang ada di sistem kami. Jadi alhamdulillah kami sistem sudah terintegrasi di Bapenda Pusat dari Polda Banten dan Metro, dan kami berharap ada damping atau benteng yang kuat karena kami serahkan kekuatan perbankan dengan non tunainya yaitu di bank. Jadi mudah-mudahan kolaborasi kami bisa lebih sangat kuat, terutama untuk menahan dari cyber di luar. Nah, mohon doanya selalu aman bagi kita, sehingga pembayaran pajaknya juga semakin lancar. Dan selama ini memang tidak ada masalah, Pak ya? Alhamdulillah Mbak Lili. Mudah-mudahan selalu lancar dan sukses. Baik, saya ke Pak Wakil kembali. Pak, terkait budaya masyarakat Provinsi Banten mungkin yang memang belum semuanya paham dengan digitalisasi. Bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat selain sosialisasi tadi? Mungkin mereka juga terbatasan, tidak mempunyai gawai ataupun juga gadget. Seperti apa dukungan dari Dewan, Pak? Ya itu tadi, kekhawatiran kita untuk meningkatkan pendapatan ini kan harus dibarengi dengan sumber daya masyarakat itu sendiri dan kemampuan ekonomi masyarakat itu sendiri. Ya kan, dia punya pengetahuan tinggi, dia mampu dalam mengendalikan sistem, tapi nggak punya uang sama. Dia punya uang tapi tidak mengendalikan sistem, ya. Di era digital ini juga itu akan melambatkan ya. Eksistensi seseorang untuk usaha, untuk wajib pajaknya dan sebagainya. Jadi saya pikir ini tadi saya berikan support kepada Dinas Pendapatan Daerah ya, begitu banyak ya motivasi dan peran-peran konteks pelayanan perpajakan di Provinsi Banten. Nah, kenapa saya harus katakan itu? Karena fakta saya melihat setiap tahun peningkatan pendapatan itu terlihat untuk belanja pembangunan ya, artinya kita sajikan kepada masyarakat melalui anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Banten. Nah, justru yang lebih penting kepada masyarakat juga harus punya peran aktif ya. Kalau seandainya ada daerah yang memang potensi pajaknya besar ya,
tentunya juga harus membantu daerah-daerah yang tentunya masih rendah lah peningkatan pendapatan daerahnya. Ya, kalau kita bagi 8 kabupaten kota ini, tentunya kan kalau dibagi wilayah Banten Barat, Banten Timur ya, ya ini tentunya masih belum bisa bersaing dengan Banten Timur ya. Nah, ini yang butuh kita sebagai pemerintah daerah, bagaimana kita membuka satu lahan atau satu potensi baru di wilayah yang memang ini masih kurang ya, kurang karena untuk pemerintah daerah provinsi itu ya itu kan panjang tangan dari pusat, Mbak. Jadi ada juga kewenangan-kewenangan pajak yang memang potensi untuk diambil dari, iya enggak, artinya kabupaten kotanya. Jadi bukan hak provinsi, itu mah hak kabupaten. Nah, itu tentunya juga harus dibarengi dengan kebutuhan-kebutuhan selain juga kebutuhan ekonomi juga pembangunannya ya. Jadi ekonomi itu akan terbantu dengan pembangunan. Kalau dalam satu kabupaten pembangunannya tidak membaik ya, artinya tidak bagus, secara otomatis ekonominya juga akan kurang kan gitu. Nah, di sinilah yang harus termotivasi pada daerah yang memang masih butuh ya satu rencana pembangunan yang efektif untuk bisa dapat kiranya bisa mengimplikasi kepada perekonomian di wilayah itu sendiri. Seperti itu. Pak, barangkali kita flashback lagi di tahun 2020 lalu, menurut Bapak jenis pajak yang mana yang tidak terrealisasi dengan baik dan apa kendalanya? Mengapa demikian? Ya, makasih Mbak Lili. Kalau bicara flashback berarti kita ingat masa lalu ya, Iya, harus nggak move apa-apa on lah. ya. Maksudnya biar jadi bahan perbandingan untuk Bahan tahun perbandingan. ini. Alhamdulillah Mbak Lilik, untuk tahun 2020 walaupun itu sudah kita menghadapi pandemi ya, tapi memang yang terbesar ini yang kita rasakan tahun ini. Untuk tahun 2020 alhamdulillah di saat provinsi lain memang berat untuk mencapai target, kami bisa mencapai target. Terutama PKB ya, Mbak Lilik ya. Memang butuh strategi dan memang butuh bantuan dari pihak-pihak yang memang dari masyarakat, dari rekan-rekan yang lain. Alhamdulillah kita bisa mencapai target di tahun 2020. Untuk hal-hal yang memang kita prediksikan, itu tadi sebelum kita menghadapi 2021, itu kita sudah melakukan yang Pergub tadi, Pergub 2 2021 dengan Pergub 32 tahun 2021. Jadi kami sudah berusaha melihat planning itu 1 tahun ke depan. Ternyata pandemi masih berjalan terus ini. Yang kita berdoa supaya pandemi cepat beres karena apa? Kita juga harus mendukung untuk pemulihan ekonomi nasional. Dalam kondisi ini memang tidak hanya Banten yang terdampak, hampir seluruh provinsi terdampak. Tapi alhamdulillah ya Banten masih kita bisa berjuang dan juga bisa masih memegang di area 10 besar untuk realisasi pendapatan. Kita terus mengadakan sosialisasi digital. Ya, di saat memang Samsat harus terus bergerak dan kembali lagi tadi Mbak Lili, pangsa pasar yang berbeda. Digitalisasi betul kata Pak Wakil Ketua mungkin 40%, tapi tetap kita membuka semua pangsa pasar. Kalau mohon maaf masih bersifat tradisional, kita ketemu dan membayar, Samsatlah tempatnya. Tapi pada saat ada yang ingin milenial dan membayar itu lebih mudah dengan digitalisasi e-commerce, inilah tempatnya. Digitalisasi e-commerce lah tempatnya. Jadi memang kita semua buka. Nah, tinggallah masyarakat yang memilih. Dan kami berharap apapun masyarakat pilihannya, ayo bayar pajak. Dan pembayaran secara tradisional tadi masih berjalan dengan baik sampai saat ini? Masih berjalan. Di 8 kabupaten kota kan tersebar ada 12 Samsat. Dari ujung Malimping sampai ke Kelapa II Pak ya? Ya. Semua. Nah, ini juga ada masukan satu lagi nih. Samsat terbaru kami udah berlangsung di 1,5 tahun ini. Berdirilah Samsat Kelapa II Pak. Ya. Samsat Kelapa II ini mendapat apresiasi dari Polda Metro, Samsat di mall. Wah, nggak tanggung-tanggung nih Banten nih, apa ya? Sambil ke mall ya Pak? Sampai ke mall. Kami juga tidak hilang akal. Di mall tersebut ada SIM corner. Kami yang berharap one stop service Pak. Jadi masyarakat bisa bayar pajak, bisa bikin SIM, masyarakat mau ngopi atau mau santai juga ada. Nah, ternyata gaya-gaya ini yang mungkin di Tangerang diterima. Dan alhamdulillah Samsat Kelapa II nomor 1 nih. Jadi memang yang paling tinggi kami di Tangerang itu Samsat Ciputat dan Kelapa II.
Di samping nanti ada Cikokol, Ciledug, Serpong, semuanya mendulang pendapatan yang tinggi. Tapi saat ini yang memang jajaran tinggi untuk pendapatan di area sana, area Polda Metro, yaitu di Samsat Ciputat dan Samsat Kelapa. Oke. Sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak membayar pajak. Betul sekali, Karena Mbak banyak Lili. kemudahan ya Pak ya. Betul, Baik. makanya. Tapi saya ingin Bapak menegaskan kembali terkait Pergub nomor 32 tahun 2021. Ini kan memang waktunya masih berjalan dari Agustus sampai Desember. Nah, seperti apa agar semua masyarakat terminat atau ingin ikut turut serta ini Pak? Ya, kami berharap nanti masyarakat tinggal informasi ada di website kami di Bapenda. Kemudian nanti silahkan kalau memang ingin datang ke Samsat, silahkan, kami tangan terbuka dengan tentunya prokes, dengan tatanan kesehatan yang memang kita amankan juga, sehingga insya Allah untuk masyarakat yang datang ke Samsat juga semua sudah sesuai prosedural. Jadi kita juga berharap ada semprot disinfektan, kemudian tempat duduk yang kita pisah-pisahkan berjarak, ya itu sudah dilakukan oleh tiap-tiap Samsat, dan kita cek terus menerus. Dan mudah-mudahan kalau sudah seperti itu tinggal kembali lagi ke masyarakat, memilih layanan pembayaran yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Dan mudah-mudahan segera bisa membayarkan kewajiban untuk membayar pajak. Baik, siap. Ke Pak Wakil, Pak, pandemi ini kan memang belum berakhir dan mungkin kita juga akan siap-siap hidup bergandengan atau berdampingan dengan pandemi. Nah, menurut Bapak seperti apa sih terobosan yang harus dilakukan oleh Bapenda agar mampu menarik masyarakat ataupun juga wajib pajak untuk membayarkan pajaknya? Terutama mungkin kesadaran masyarakatnya yang belum terbentuk bahwa pajak itu penting. Ya, itu Mbak, hasil evaluasi kami dengan Dinas Bapenda, ya ini terkait pendataan. Oke. Bahwasanya banyak masih yang wajib pajak belum bisa memberikan atau membayar pajak, hampir kurang lebih 4 ribuan ya Pak. Ya. 4 ribuan. Kalau kita nominalkan itu hampir 2 triliun Mbak. Oke. Ya 2T itu. Artinya kan ini bukan dikarenakan hal yang bersifat pandemi ya di sekarang ini, tapi memang butuh ada kiat yang bagus ya, didorong oleh Bapenda sejauh mana para wajib pajak yang menunggak itu tadi saya bilang appreciate ya, memberikan satu produk atau satu keringanan bagi wajib pajak ya, seperti ada diskon-diskon jumbo itu kan. Nah itu alhamdulillah kan. Diskon, baik. Begitu kita minta naik sama Pak Kabit, naikin dong ini ya pendapatan karena belanja kita banyak gitu kan. Ya, alhamdulillah ditaikin, artinya kan ini sudah terlihat ya optimalisasi ya dari pendapatan. Nah justru kami di DPRD ya terus mendorong kan gitu. Kalau juga pemerintahan daerah itu semangat, tentunya masyarakat juga harus semangat melawan COVID. Iya. Ya, jangan kita selalu bersama dengan masyarakat. Masyarakat juga harus benar-benar bisa bagaimana menuntaskan lah di wilayahnya, di daerahnya masing-masing. Jangan sampai kasus COVID-nya naik terus, kan gitu. Kesadaran protokol kesehatan juga harus benar-benar ditingkatkan gitu kan. Jadi kita sebagai pemerintah daerah juga senang lah kalau nanti masyarakat kesadaran untuk bisa hidup sehat ya, otomatis kalau hidup sehat ya Pak Kabit ya, nyari uangnya juga semangat kan gitu, semangat kan itu. Nah inilah yang menjadi peran kami ya sebagai pelayan masyarakat untuk bisa bagaimana semua sektor yang dibutuhkan oleh masyarakat ya tentunya harus ada kerjasama yang baik. Oke. Bagaimana pengawasan dari DPRD terkait mungkin realisasi pajaknya agar Pak untuk pembangunan? Ya, kalau pengawasan ya jelas itu tadi ya kami minta supaya ada pendataan yang baik ya, data ulang yang baik, lalu ada kerjasama yang baik antara pihak swasta dan unsur-unsur yang lain ya, karena ya tadi ya terbukti kan Pak Kabit sudah menyampaikan bahwa kerjasama dengan swasta terkait dengan usaha e-commerce ini cukup mumpuni ya untuk bisa meningkatkan pendapatan daerah kan gitu. Lalu juga harus ada peningkatan manajerial yang bagus ya di dinas pendapatan daerah sendiri
agar punya terobosan yang benar-benar bisa bersaing lah ya di daerah-daerah yang lain gitu. Ya, tadi kan sudah diberitahu ya bahwa kita 4 besar daerah yang mempunyai satu potensi pendapatan di secara nasional. Oke, baik. Saya ke Pak Kabid kembali. Pak, mungkin strategi untuk mempercepat proses digitalisasi tentu dengan pembangunan infrastruktur teknologi ya Pak ya. Seperti apa kolaborasinya dengan stakeholder yang lain mungkin? Oke, siap. Jadi betul Mbak Lilik, terutama untuk sarana prasarana ini, kami berharap juga selain Bapenda berdiri juga kokoh, kami juga dibantu oleh dinas dan badan lainnya juga. Terutama Dinas Kominfo. Dinas Kominfo. Ya, mau tidak mau karena kami juga harus bekerjasama untuk pengamanan server dan lain sebagainya. Tadi mohon izin bisa menjawab dari Pak Wakil Ketua. Silakan. Memang betul pengawasan sangat melekat dari beliau dari DPRD ini. Kami juga menjawab kerjasama yang terpenting untuk saat ini. Alhamdulillah di 2 bulan terakhir kerjasama dengan pihak berwenang Kejaksaan Tinggi. Alhamdulillah kami sudah MOU dengan Kejaksaan Tinggi. Bagaimana caranya menagih pajak Pak. Jadi kami juga tolong dibantu. Kenapa? Kami juga ingin betul Pak pendataan kami selesaikan dengan namanya proses KBMDU, kendaraan belum mendaftar ulang. Kami juga menjawab dari masukan dari anggota dewan juga pada saat kami turun pendataan mengingatkan kembali ke masyarakat. Hati-hati masyarakat kalau memang kendaraan yang sudah dijual cepat blokir agar BBN kembali ke nama aslinya. Karena misalnya Mbak Lilik sudah jual mobil tapi mohon maaf surat teguran atau penagihan masih kembali rugi Mbak Lilik gitu ya Pak ya. Kalau Mbak Lilik punya uang, kalau punya uang bayarin punya orang Pak. Nah, kami berharap cepat BBN kan. Terus Mbak Lilik juga cepat tutup dengan surat pemblokiran. Kami akan bantu di samsat mana mobilnya Mbak Lilik. Setelah kami surat blokir, nah yang nanti membeli akan mau tidak mau akan BBN. Dan nanti suatu saat Pak, insya Allah kami berharap datanya bersih. Jadi mobil yang memang sudah dijual ya kembali ke orangnya yang menjual siapa. Karena kembali lagi kendaraan yang bagi kami itu resmi, kendaraan yang dikuasakan atau memang yang menguasakan kendaraan itu. Jadi kami akan meneruskan surat penagihan ya kepada data kami, misalnya siapa dan bagaimana alamatnya yaitu tetap yang tertera di SKPD atau kita kenal dengan STNK. Oke, baik seperti itu ya. Dan kita sudah di penghujung acara, saya minta closing statement dari Bapak-Bapak. Terlebih dahulu Pak Kabid lagi Pak, closing statementnya singkat saja. Siap, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih pada Mbak Lilik nih, alhamdulillah bisa memberikan juga kontribut ini, memberikan informasi kepada masyarakat. Dan terima kasih kepada Pak Wakil Ketua, Pak Bahrum, atas segala apresiasi dan juga pengawasannya. Dan terlebih lagi apresiasi yang terbesar kami kepada masyarakat Banten. Jadi mau tidak mau kami menghimbau kepada masyarakat Banten agar bisa membayar pajak tepat pada waktunya. Dan manfaatkanlah bulan bebas denda ini yang tadi kami sudah jelaskan. Kita sudah banyak diskon nih. Segera merapat ke samsat-samsat terdekat. Ayo bayar pajak buat Banten hebat. Mantap. Itu mungkin closing statement dari saya. Baik, terima kasih Pak Kabid. Silakan Pak Wakil closing statementnya. Ya. Saya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten menghimbau pada masyarakat tentunya dalam kondisi masih pada level 3, ada level 2, tentunya terus menjaga protokol kesehatan sebaik-baiknya untuk selalu kita dalam kondisi sehat ya. Insya Allah kalau kita sehat semuanya juga akan lebih memudahkan kita untuk beraktivitas. Dan untuk bagaimana kewajiban kita untuk membayar pajak, karena pajak adalah dari kita untuk kita. Ya, kita pemerintah daerah, ya, Dinas Pendapatan Daerah, ya, kami dari DPRD, ya, tentunya hanya sebagai pelayan, ya. Jadi untuk bisa bagaimana kita menampung seluruh pajak atau pembayaran pajak dari masyarakat, ini kembali lagi untuk masyarakat kan. Kita sebagai pelayannya seperti itu akan kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Kalau semakin baik wajib pajaknya, insya Allah semakin besar juga kontribusi pembangunannya di daerah-daerah kita. Sudah kita buktikan bahwa banyak sudah perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemprov Banten yang sudah dirasakan juga manfaatnya oleh masyarakat ya. Apakah itu dalam
sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, ekonomi dan sebagainya. Namun saya secara pribadi tentunya masih terus nggak bosan-bosan nih ya menghimbau kepada masyarakat dan juga kepada mitra kerja kami untuk teruslah kita bergandengan tangan untuk melawan COVID. Betul. Ya secara khusus di wilayah Provinsi Banten. Itu aja dari saya. Terima kasih Mbak Lili. Terima kasih kembali Pak Wakil dan terima kasih juga Pak Regi sudah hadir di studio Banten TV. Dan pemirsa Banten TV, demikian dialog khusus kali ini terkait digitalisasi sebagai akselerasi peningkatan PAD saat pandemi. Pokoknya mudah sekali membayar pajak karena di sekeliling kita dengan kemudahan e-commerce dan lain-lain kita bisa membayar pajak dengan mudah, tentu saja juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Provinsi Banten. Terima kasih banyak, saya Lilik Hulwatunima beserta kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.